Shalom, perkenalkan nama saya Dede Babangan dengan NIM D2611163 dari Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika. Di sini saya akan menyelesaikan tugas dari mata kuliah aplikasi perkantoran, yaitu membuat sebuah PPT yang dengan materi Python. Materi yang pertama yaitu pengertian Python. Python merupakan bahasa pemrograman komputer yang bisa dipakai untuk membangun situs software atau aplikasi, mengoptimalkan tugas, dan melakukan analisis data. Bahasa pemrograman ini termasuk bahasa tujuan umum, artinya ia bisa membuat berbagai program berbeda, bukan khusus untuk masalah tertentu saja. Yang kedua, contoh penggunaan Python. Python juga memiliki contoh, yaitu bisa dipakai dalam pengembangan situs dan perangkat lunak, membuat analisis data, visualisasi data, dan otomatis. Pemrograman ini digunakan secara luas oleh non-programmer seperti ilmuwan dan akuntan untuk melakukan tugas harian mereka, misalnya dalam mengatur keuntungan. Yang berikutnya, keuntungan Python. Python juga memiliki keterbatasan dengan akses basis data. Selain itu, Python tidak cocok untuk melakukan tugas-tugas instansi memori dan pekerjaan multi-core atau multi-prosesor. Adapun kelebihan Python. Yang pertama, fleksibilitas dari Python memang sudah tidak perlu diragukan lagi. Itu sebabnya penerapan bahasa pemrograman Python cocok di berbagai macam sistem operasi, mulai dari Windows, Linux, hingga Mac. Yang kedua, penerapan sintaks yang sederhana menjadi Python mudah untuk dipahami dan dipelajari. Pengguna bahasa Python juga sifatnya dinamis, sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan kita. Sejarah Python. Pada 3 Desember 2008, Python dengan 3.0 dirilis. Versi ini mencangkup fitur seperti fungsi cetak dan lebih banyak dukungan untuk bagian nomor dan pengenaan masalah. Cara pengguna Python. Yang pertama, pengembangan perangkat lunak. Melacak dalam kode perangkat lunak secara otomatis, membangun perangkat lunak, mengembangkan aplikasi desktop menggunakan pusat antarmuka pengguna gratis atau bisa disingkat GUI. Yang berikutnya, mengembangkan game sederhana berbasis teks hingga video game yang kompleks. Yang kedua, ilmu data dan machine learning. Menghapus data yang salah yang disebut dengan pembersihan data. Mengeksekusi dan memilih berbagai fitur dan pelabelan data, yaitu menambahkan nama yang bermakna untuk data. Keuntungan menggunakan Python. Yang pertama, mendukung Internet of Things atau IoT. Python mampu mendukung ekosistem Internet atau Things dengan sangat baik digunakan, di mana Python dapat menghubungkan benda di sekitar kita ke dalam sebuah jaringan Internet yang menghubungkan satu sama lain. Yang kedua, memiliki library yang lengkap. Bahasa pemrograman Python menyediakan banyak library dengan berbagai fungsi. Library yaitu terdiri dari kumpulan
modal, dan kode-kode untuk membuat pemrograman. Yang berikutnya, perspektif masa depan. Distribusi aplikasi yang dibuat menggunakan Python sangat luas, sebab Python dapat dijalankan di berbagai program sistem operasi. Ini menambahkan bahwa bahasa Python sangat prospektif untuk karir masa depan karena banyak dibutuhkan dan diminati. Yang berikutnya ada metode Python. Metode pada objek adalah fungsi yang dilampirkan ke kelas objek. Sintesis, instance, method, atau argumen adalah untuk metode dan fungsi normal guna sintesis untuk kelas, method, instance, atau argumen. Metode Python memiliki explicit select parameter untuk mengakses data instan, berbeda dengan yang terserat select atau dehis dalam beberapa bahasa pemrograman berorientasi objek lainnya, misalnya C++ atau Java, atau Objective-C atau Ruby. Filosofis desain Python menekankan keterbacaan kode dengan menggunakan spasi putih yang signifikan, konstruksi bahasanya, dan pendekatan berorientasi objek, bertujuan untuk membantu pemrograman menulis kode yang jelas dan logis untuk proyek skala kecil dan besar. Mudah untuk dipelajari. Kalau Python menjadi bahasa pemrograman yang sangat cocok untuk dipelajari oleh programmer pemula. Alasannya, karena struktur kode Python mirip dengan bahasa Inggris sehari-hari, serta memiliki sintaksis ringkas sehingga membuat Python mudah dipahami. Adapun open source, Python memiliki lisensi open source yang disetujui OSI dan dapat diunduh secara gratis. Bahasa pemrograman yang satu ini fleksibel untuk digunakan karena pengguna diberikan kebebasan dalam mencoba dan mengembangkan berbagai fitur. Yang berikutnya, desain bahasa pemrograman Python. Desain Python menawarkan beberapa dukungan untuk pemrograman fungsional dalam tradisi Lisp, memiliki fungsi filter, map, dan reduce, dan daftar pemahaman, kamus, set, dan ekspresi generator. Pustaka standar memiliki dua modul, atau intouch dan untouch, yang mengimplementasikan alat fungsional yang dipinjam dari Excel dan StartMal. Adapun penulisan Python. Python menggunakan Lux tipe dan memiliki objek yang diketik tetapi nama variabel yang tidak diketik. Bahasa jenis tidak diperiksa pada waktu komplikasi. Sebaliknya, operasi pada suatu objek mungkin gagal, menandakan bahwa objek yang diberikan bukan tipe yang sesuai. Meskipun dicetak secara dinamis, Python diketik dengan kuat melarang operasi yang tidak terdefinisi dengan baik, misalnya penambahan angka ke string. Berikut outline. Outline dibagi beberapa, yaitu pengenalan bahasa pemrograman Python, tipe data dasar, tipe data bentukan, operator, percabangan, perulangan, parsing, dan string.
dan perhitungan data numerik, mutable object dan mutable object chasing. Yang berikut sense touch. Dapat dijalankan dengan menulis langsung, dapat membuat file Python menggunakan ekstensi file py, dan menjalankannya di command line atau terminal dengan sentai Python nama file .py. Yang berikut identifikasi untuk membedakan pada blok logika. Menunjukkan blok kode bukan lakukan yang hanya untuk mudah dibaca. Akan memberikan kesalahan jika tidak menggunakan identitas. Setidaknya harus satu spasi sebagai identitas. Menggunakan identitas atau jumlah spasi yang sama dalam blok kode yang sama. Jika tidak akan membuat kesalahan. Yang berikut santai lanjutan. Yang pertama, cetak ke basis baru. Dapat langsung dengan menggunakan tanda petik 3 kali baik petik tunggal maupun petik ganda dan menetapkan kalimat di dalamnya. Contohnya, print dalam kurung petik 3 kali, saya sedang belajar BBO, tutup kurung, dapat menggunakan tanda N. Contohnya, print dalam kurung petik 1 kali, saya sedang atau belajar BBO, petik tutup kurung. Komentar. Adapun komentar dalam Python dapat digunakan untuk tujuan dokumentasi dalam kode seperti menjelaskan kode, dapat digunakan untuk membuat kode lebih mudah dibaca, dapat digunakan untuk mencegah eksekusi saat menguji kode, dimulai dengan menggunakan tanda pagar, dapat juga ditetapkan di akhir baris kode. Yang berikutnya, komentar lanjut. Komentar untuk bayar baris. Yang kedua, Python tidak memiliki sinteks khusus untuk komentar dengan banyak baris. Yang ketiga, tetap menggunakan tanda pagar untuk setiap barisnya. Alternatif, dapat menggunakan tanda petik ganda 3 kali. Bisa dilihat di dalam kurung ini dan menempatkan komentar di dalamnya. Yang berikutnya, variabel. Tepat untuk menyimpan data dari berbagai jenis. Tidak memiliki perintah untuk mendefinisikan variabel terlebih dahulu. Variabel otomatis terbentuk saat memberikan nilai padanya. Variabel juga tidak perlu didefinisikan dengan tipe data tertentu. Yang terakhir yaitu boolean. Merepresentasikan dua nilai yaitu true dan false. Dapat mengaplikasikan ekspresi ataupun nilai variabel, pernyataan, dan fungsi, dan dapat mendapatkan salah satu dari dua jawaban. Saat membandingkan ekspresi, dievaluasi dan mengembalikan jawaban boolean biasanya ditetapkan dalam pertanyaan if dan else. Sekian paparan materi saya tentang Python. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.